Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidil kainat wa imami ahlil ardi was samawat سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد خير المخلوقات وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات آمين وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا عندك إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات آمين يا رب العالمين. أما بعد, Hadratil Muhtaramin yang sangat saya hormati segenap para kiai, para sesepuh, para hadirin wal hadirat, yang mudah-mudahan berkat kumpulan ini kita semua menjadi orang yang beruntung dunia dan juga beruntung sampai akhirat. Wabil khusus dumateng guru-guru kita Romo Kiai Haji Ubaidillah Shadaqah, Romo Kiai Haji Muhyiddin, Romo Kiai Haji In'amuz Zahidin, lan sedaya tamu-tamu para guru-guru yang insyaallah nanti bakal datang. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberi panjang umur, sehat walafiat, dan insyaallah kita mendapatkan berkahnya di dunia dan juga berkahnya di akhirat. Dan sebagaimana di malam hari ini kita bisa kumpul bersama beliau, insyaallah nanti kita juga kumpul di dalam surganya Allah Ta'ala bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ketinggalan saudara saya Mas Anis selaku ketua Risma JT dan segenap jamaah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang berangkat dari rumah tadi membawa hajat, mudah-mudahan kita pulang dan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah. Siapapun yang berangkat punya sumpek, mudah-mudahan berkat kumpulan ini sumpek kita dihilangkan oleh Allah. Yang punya sumpek urusan keluarga, jodoh tidak ketemu-ketemu, insyaallah dari sini pulang wes gondel satu persatu. Insyaallah siapapun yang sumpek urusan rezeki, insyaallah paringi rezeki ini kathah berkah manfaat. Insyaallah siapapun yang berangkat mikiri urusan penyakit, insyaallah penyakitnya cepat minggat. Amin ya rabbal. Penyakitnya hilang, insyaallah coronane hilang. Amin ya rabbal. Sing asemurat-asemurate hilang. Insyaallah sing lara untu-untune, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kumpul di sini dalam acara opening. Ngerti opening? Opening itu waktu orang kalau mau bikin roti harus ada opennya. Ya, dibakar kita. Saat malam hari ini kita dikumpulkan di sini, dibakar hati kita agar kita semangat hadir majelis-majelis ilmu. Amin Allahumma. Diceritakan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu kali masuk majelis, masuk masjidnya Nabi. Karena kita di mana-mana, alhamdulillah, khususnya di Semarang, yang saya alhamdulillah beberapa tahun tinggal di Semarang. Di Semarang banyak majelis ilmu, banyak majelis zikir. Tapi kalau kita tanya satu persatu kepada kita semua, lebih semangat hadir ngaji apa lebih semangat hadir pas dzikir? Lebih banyak yang hadir itu majelis sholawatan apa majelis ngaji ilmu? Sholawatan. Ya, lek wayane ngaji khusus khutbah Jumat, orang yang tidak bisa tidur wayane khutbah langsung keturun. Betul tidak? Obat paling mandi. Kenapa? Karena setan itu paling seneng sama orang yang bodoh. Ya, dikatakan Nabi pernah ketemu sama setan. Ya, ketika setan di depan masjid ditanya, "Lah kenapa kamu di sini?" "Saya ini mau ganggu yang di dalam masjid yang sholat, tapi saya takut sama yang tidur." Kenapa? Karena yang tidur itu ulama, orang ngerti ilmu. Kalau orang ini yang berilmu bangun, percuma saya ganggu sama yang sholat yang tidak ngerti ilmu. Kenapa? Nanti yang pinter ini bakal minterkan yang bodoh. Makanya inna syaitan ya lebih takut kepada ulama masih turu daripada orang yang tidak ngerti apa-apa sholat ibadah. Masya Allah ya. Hadirin jamaah yang dirahmani Allah Subhanahu wa taala,
Makanya dikatakan di dalam Safwatuz Zubat, wa kullu man, dikatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang mengamalkan satu amalan yang mana tidak tahu landasan ilmunya, maka ilmunya, lakonane, amal ibadahnya itu ngambang, ngawang, tidak diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah Risma JT atau MAJT Masjid Agung Jawa Tengah ini senantiasa punya kajian mingguan, punya kajian bulanan, punya kajian selapan, tahunan, ya hampir setiap hari itu ada kajian-kajian yang menambahkan dan mempersiapkan diri kita agar kita menjadi orang yang semakin mengerti tentang agama kita. Dikatakan di Sahih Bukhari, ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid, di dalam masjid ada dua kumpulan, yang satu kumpulan berzikir, yang satu kumpulan bahas ilmu halal dan haram. Ketika Nabi masuk, Nabi milih yang duduk di tempat kumpulan halal haram, ngurusi agama, ilmu. Nabi duduk di situ. Karena Nabi duduk di situ, akhirnya para sahabat yang duduk kumpul waktu berzikir bertanya-tanya, apakah kumpulan kita salah? Apakah kumpulan kita begini? Apakah kumpulan... Sampai selesai pengajiannya, zikirnya sudah selesai, Nabi tangklet para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kita lakukan ini salah? Kok sampai jenengan lebih milih kumpulan yang sana? Dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu baik, sana juga baik. Yang kumpulan ilmu api, sing zikiran ya api, semuanya bagus. Tapi innama bu'ithu mu'allima, aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar. Saya ini guru, menuntun umat, minterno orang. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan harapan-harapan ya dari Bapak Yai Muhyiddin, bahwasanya orang yang punya harta menyumbangkan hartanya, orang yang punya ilmu mengarahkan ilmunya, seperti itu kan lah. Makanya tapi yang berbahaya di zaman sekarang, banyak orang-orang akon-akon dadi wong alim. Itu paling berat, orang akon-akon dadi wong alim yang akhirnya menjadikan umat ini bingung, menjadikan umat bingung. Sebagaimana berapa hari yang lalu saya ditanya sama orang, Habib, di MAJT besok kan ada kajian ya, hari ini maksudnya. Saya ini lagi halangan, perempuan, saya lagi halangan, saya kepingin hadir pengajiannya Beb, tapi saya ini lagi halangan, apakah saya ini boleh hadir apa enggak Beb? Kok saya tanya Ustadz A katanya boleh, katanya Ustadz B bilang enggak boleh. Lah yang seperti ini loh, ini yang bahaya. Enggak tahu itu jawab enggak tahu gitu saja, jangan jawab. Naudzubillah min dzalik. Makanya dikatakan kata Nabi SAW, di akhir zaman itu ada ulama-ulama ulama-ulama yang menyelewengkan yang hukum sebenarnya. Ini yang bahaya. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya alhamdulillah MAJT sudah membuka wadahnya ya, yang dulunya sempat ditutup gara-gara corona, akhirnya wadahnya ini sudah dibuka. Berarti wadah tempat yang sudah dibuka siap menampung kita untuk kita menambah ilmu yang sebenar-benarnya. Guru-guru Gus Inam, ini juga guru saya ini ya, Kang Riyad, nah ini Masya Allah juga, beliau-beliau Masya Allah orang-orang yang sempurna, ketok ilmunya sudah jelas, terus kita tinggal mengikut saja, tidak usah cari guru di Instagram, tidak usah cari guru di YouTube ya, guru yang jelas-jelas mawon, insya Allah berkat. Maaf, ibarat lek sopire ahli, kita tinggal tidur tidak masalah. Kalau sopirnya itu sudah ahli, kita naik mobilnya kita tinggal tidur aman. Tapi kalau sopirnya ngeweng, tahu ngeweng? Telo lah gitu kan. Iki wong Surabaya ngapunten nggih, ilat londo. Lek sopire ae mau tinggal tidur tidak tenang. Betul apa betul? Lah ini urusan akhirat kita. Urusan dunia saja kita kalau kerja tidak jelas kita bingung, apalagi urusan akhirat kita. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita benar-benar manfaatkan, cari ilmu sebesar-besarnya, dan usahakan mulai saat ini kita tekad ya, kita harus menambah ilmu kita setidaknya satu hari satu saja. Satu hari satu ilmu, insya Allah 1 tahun 365 ilmu kita dapat. 365 ilmu kita dapat. Lah bagaimana kalau ilmu satu dapat hidayah dari Allah,
tambah ilmu, dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ilmu-ilmu tadi akan seakan mempersiapkan tiket kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ikhwani jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ada satu imam di Hadramut sana, beliau bernama Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr. Ulama besar, ulama orang soleh ya. Ulama, beliau itu sering ngumpulkan murid-muridnya ngaji, kumpul di situ ngaji. Dikenal di zaman tersebut ada seseorang yang rentenir. Tahu rentenir ya? Ngutangkan uang 1 juta, balik 1 juta 100, 1 juta 200. Banyak kan ya? Di mana-mana. Lah, ini renten haram, dosa. Terkenal satu orang ini renten sudah. Satu hari dia mangkat pengajiannya Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, bukan untuk hadir pengajian. Hadir bukan untuk pengajian, tapi tujuannya apa? Nagih utang. Ini yang hadir ada yang nagih utang. Ya, mudah-mudahan yang punya utang insya Allah saya ngutangi lali. Cepat nyaur, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Lah subhanallah, ini hadir tidak masuk. Tole-tole ngeten, nyari ini, nyari pulang. Subhanallah, tidak lama dari kejadian ini yang hadir tidak kelihatan karena dia dari belakang datang, tola-tole, tidak ada pulang. Yang mau ditagih tidak ada, tinggal pulang. Lewat berapa hari ternyata ada satu muridnya Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, kalau tidak salah bangsa Bagharib ya. Bagharib ini tidak hadir ngaji selama 3 hari. Kemana Bagharib ini tidak ngaji? Ternyata si Bagharib ini dipanggil sama renten tadi. Dipanggil, orangnya mau tobat. Orangnya mau tobat, dipanggil. Saya mau tobat, saya mau meninggalkan perbuatan ini. Sepertinya perbuatan ini perbuatan yang tidak baik. Ini dan lain sebagainya. Subhanallah. Oh baik. Kata si Bagharib, murid Al-Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, begini caranya. Sebenarnya kalau dosa itu, kata beliau, dosa itu kalau urusannya kita sama Allah Subhanahu wa taala, langsung kita taubat sama Allah, selesai. Tapi kalau urusannya sama manusia, fala budda min tabri'atil lidzimam. Ya, maka harus dikembalikan utang-utang atau hak-hak yang dicuri harus dikembalikan. Iya, tidak masalah. Saya kembalikan semua. Ya sudah. Akhirnya 3 hari tidak hadir ngaji gara-gara hitung-hitungan balik uang atau hak-haknya orang lain yang diambil sama dia. Setelah lewat 3 hari kembali si murid Bagharib ini masuk ngaji, ditanya sama Imam Hasan bin Saleh Al-Bahr, kemana kamu 3 hari tidak ngaji? Ya guru yang perhatian itu seperti itu. Guru perhatian sama muridnya, kamu kemana 3 hari tidak ngaji? Dijawab sama si murid, ngapunten guru, saya tidak masuk karena satu kejadian besar. Apa kejadiannya? Si fulan renten itu taubat. Oh, terus kenapa? Lah saya ini diminta tolong untuk hitung-hitungan masalah hak yang dia ambil, akhirnya untuk dikembalikan. Ditanya sama Imam Hasan, kamu saya tanya, monggo, kamu tahu ndak sebab kenapa kok dia moro-moro tobat? Padahal ini renten besar, ya kelasnya untuk kelas-kelas keong, ya kelas-kelas besar ini. Ndak tahu ya? Ya, tidak tahu Imam Hasan, saya tidak tahu penyebabnya apa. Dijawab sama Imam Hasan, penyebabnya itu satu hari kemarin waktu dia hadir di pengajian ini, ngaji, hadir pengajian, bukan mau apa? Ngaji, bukan. Kalau jenengan hadir sini mau apa? Ngaji jelas, bukan mau nambah status kan? Saya ngaji mau status. Hadir mau nagih utang. Hadir mau nagih utang, tidak sempat masuk, masih di depan pintu, saya kelihatan dia, tapi dia pulang. Terus lah ketika dia di depan pintu, saat itu kebetulan pas rahmatnya Allah Ta'ala turun kepada majelis kita, dia kecipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat cipratan, cipratan, orang kecipratan itu telas kabeh mboten, cuman lompat-lompat. Tapi subhanallah, lalu sudah cipratan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala mengubah seseorang tersebut, akhirnya pulang dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah bagaimana kalau kita semua yang hadir di sini insya Allah niatnya lillahi taala, mudah-mudahan kita pulang dari sini dan dosa kita semuanya diampuni oleh Allah taala.
kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yang punya sifat-sifat jelek kepada orang lain, akhirnya hati kita diubah dan kita berubah menjadi mendoakan orang yang kita benci menjadi orang yang baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan di dalam hadis qudsi, ya, menyebutkan di dalam hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang kumpul bersama orang yang baik maka bakal katut apike. Amin Allahumma. Nah, mulai sekarang kita harus taruh di dalam hati kita. Ingat di dalam hati kita, ingat di dalam otak kita. Hati dan otak ini satu. Ya, karena otak lisan, ya, innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalila. Hati ini loh yang tempatnya hati. Kita taruh di dalam hati kita, kita pakemkan di otak kita bahwasanya ndak ada ceritanya orang sehat ketularan ndak ada ceritanya orang sakit ketularan orang sehat. Yang banyak orang sehat ketularan orang, betul. Oh, saya pilek, saya kumpul sama A, biar saya ketularan sehat. Ada yang enggak ada, yang A itu ketularan pileknya. Gimana betul? Lah kita kalau kepingin baik jangan kumpul yang nakal. Karena kalau kita kumpul yang nakal, yang ada kita ketularan nakal. Awalnya enggak tahu ngincipi apa-apa. Alah cuman salaman, kenalan aja, kenalan. Dari kenalan ketemuan aja, kan ketemuan aja, kita enggak pegang-pegangan, ketemuan, minum bareng, ngopi bareng, nanti jalan-jalan bareng, akhirnya naudzubillah min nadratun wa btizamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa'u. Diawali pandangan, nambah, begitu pula ya kita kumpul di sini, mudah-mudahan ilmu kita bertambah dan hati kita semakin baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.